Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Di hari Sabat pertama di tahun 2025 ini, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna di dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami kembali dapat merenungkan firman-Mu. Untuk itu pimpinlah kami Bapa, agar kami dapat mengerti dan mampu melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, perenungan kita hari ini saya beri judul Belajar dari Hidup Stefanus. Terambil dari Kisah Para Rasul 7. Ayatnya yang ke-59 sampai 60. Demikian firman Tuhan. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, perikop bacaan kita hari ini diberi judul Pembelaan Stefanus dan Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Nah, pertanyaannya, siapakah itu Stefanus? Stefanus adalah seorang pengikut Kristus yang setia. Tetapi hanya satu kejahatannya sehingga ia dibunuh, yaitu ketaatannya kepada Tuhan. Ia dibunuh karena agama dan kepercayaannya, sehingga disebut martir, dan dialah martir Kristen pertama karena dia adalah orang pertama yang disebutkan dalam Alkitab yang meninggal karena keyakinannya kepada Kristus. Dalam Kisah Rasul 6 ayat 5 diperkenalkan seorang pria yang setia pada Allah, yaitu bernama Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan ia adalah salah satu dari ke-7 pria yang dipilih untuk mengawasi dan mengatur pembagian makanan pada janda-janda di gereja mula-mula. Dia itu seorang diaken. Ia juga penuh dengan karunia dan kuasa. Ia juga mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Bisa saudara baca dalam Kisah Rasul 6 ayat 8. Sehingga muncullah pertentangan tentang Stefanus. Namun mereka yang menuduh Stefanus tidak dapat mengalahkan hikmat Roh Kudus yang ia miliki. Sehingga mereka berupaya merancang tuduhan palsu dengan menyebut Stefanus sebagai penghujat, lalu menangkapnya. Kemudian dibawa ke hadapan pemerintah Yahudi atas tuduhan palsu. Namun dia diizinkan juga untuk memberikan pembelaan. Tetapi pembelaan itu berubah menjadi dakwaan yang berat bagi para pemimpin agama. Sehingga mereka meremehkan Stefanus dan meremehkan berita-berita yang disampaikannya. Karena itu mereka menyeretnya keluar kota Yerusalem dan melemparinya dengan batu. Tetapi Stefanus berlutut dan berdoa bagi mereka para pembunuhnya. Nah, kematian Stefanus memiliki dampak nyata sehingga menjadi inspirasi bagi orang lain yang berada dalam situasi sulit. Stefanus menjadi teladan bagi kita, baik di dalam cara hidup maupun cara dia mati, itu dengan keyakinan penuh hanya kepada Kristus, dengan mengabdi setia kepada Tuhan, bahkan dihadapkan kepada kematian. Ia tetap setia dalam mengabarkan Injil secara berani. Ia kenal betul akan kebenaran Allah dan yang siap digunakan Allah menurut rencana dan kehendaknya. Nah, saudara-saudaraku, kisah Stefanus ini dapat menjadi pengingat buat kita
bahwa Yesus pun akan selalu menyertai mereka yang setia mengikutinya. Terkhusus bahwa Yesus akan hadir ketika para pengikutnya itu mau menyerahkan hidup mereka sepenuhnya demi namanya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita pun harus menjadi orang yang penuh keyakinan. Ya, sampai seberat apakah jalan yang rela kita tempuh demi apa yang kita yakini. Sebab menjadi seorang pengikut Kristus bukan sebatas mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja. Tidak cukup sampai di situ. Seseorang yang sudah percaya Kristus harus menunjukkan buah pertobatan di dalam hidupnya. Sebab jika kita sudah bertobat tetapi masih hidup dengan cara hidup yang lama, masih juga berbuat dosa, maka sia-sialah pertobatan kita selama ini. Jadi agar kita bisa konsisten hidup seturut dengan kehendak Tuhan, mencerminkan Kristus, maka hidup kita haruslah dipenuhi dengan Roh Kudus. Seperti Stefanus. Kesetiaan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menjadikan dia tetap setia kepada Kristus sampai akhir hayatnya. Nah, saudara-saudaraku, ada 3 hal yang patut kita teladani dalam diri Stefanus, yakni yang pertama, di dalam pelayanannya ia selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Stefanus seorang yang baik, penuh dengan roh dan memiliki hikmat Tuhan. Kisah Rasul 6 ayat 3 katakan, "Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat untuk tugas itu." Nah, pelayanan apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, marilah kita minta pimpinan Roh Kudus. Karena dalam melayani bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi hanya karena penyertaan Roh-Nya yang kudus. Dan yang kedua, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, menjadikan diri Stefanus hidup di dalam kebenaran. Kisah Rasul 7 ayat yang 9 sampai 35. Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Karena tanpa tuntunan Roh Kudus mustahil kita bisa setia di dalam firman-Nya. Dan yang ketiga yang harus kita teladani, bahwa Stefanus setia menderita sampai akhir. Roh Kudus memberikan kekuatan baginya tatkala ia mengalami penderitaan. Sekalipun ia harus mengalami tantangan, ia harus dianiaya oleh Saulus dan para antikristus, namun Stefanus tetap menderita dengan sukarela. Ia menderita dengan penuh kemenangan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Jadi saudara-saudaraku, mari jadilah seorang pengikut Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala aspek kehidupan kita. Jadilah pemenang yang setia sampai akhir. Meskipun kita mungkin tidak dipanggil untuk mati seperti Stefanus, namun kita tentunya dipanggil untuk hidup seperti dia. Kita harus bersaksi tentang Kristus, entah itu berarti hidup atau mati. Jadi marilah kita belajar setia seperti Paulus yang mengikuti jejak Stefanus, yang mengikuti Kristus di dalam menanggung penderitaan. Jadi daripada kita berdoa meminta Allah mengangkat kesulitan-kesulitan kita dengan alasan supaya dapat bersaksi dengan lebih baik,
mari sebaiknya kita berdoa agar kita dapat bersaksi lebih baik melalui kesulitan-kesulitan itu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang mengingatkan kami untuk mau setia sampai akhir seperti Stefanus. Karena kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami dan Engkau akan memberikan kami mahkota kehidupan jika kami setia sampai akhir. Pimpinlah kami Tuhan agar kami mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan hidup kami dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani hari-hari dengan setia sampai akhir bersama Kristus. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.